Ani, Waalaikumsalam, Bu Medi, apa kabar? alhamdulillah baik. Bu Hani ini kan adalah kepala sekolah di TK Islam Sahla di Betul, Bekasi, ya, ya. Jatisari, Jatirangga. Jatirangga, Jati Sampurna. Ibu sudah memimpin sekolah ini dari tahun berapa, Ibu? Saya masuk di sekolah ini sejak tahun 2016. 2016 sampai 2024 berarti 9 tahun ya, Bu ya? Ya, Masya sekitar Allah. 9 tahun saya sudah mengabdi di TK Islam Sahla ini. Berarti luar biasa ya, Bu, pengalamannya ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu jumlah guru di sini ada berapa, Ibu? Jumlah guru kami ada 7 guru. Dengan total murid? Dengan total murid ada 51 siswa. Luar biasa, berarti cukup banyak ya, Bu ya. Dan tertangani Alhamdulillah. semua ya, dari 7 guru itu menangani 51 siswa. Iya. Tertangani semua, alhamdulillah. Nah, dalam kepemimpinan Ibu selama 9 tahun ini pasti Ibu sudah menemui berbagai macam kasus ya, Bu ya. Dan Ibu sudah terbiasa menyelesaikan kasus-kasus dengan tujuan yang tidak hasil keputusan dari Ibu ambil itu tidak merugikan dari berbagai pihak. Mungkin Ibu bisa sharing kepada saya gitu, ada kasus apa kira-kira yang pernah Ibu lakukan, salah satu contohnya saja. Mungkin yang baru-baru ini kejadian, ada salah satu guru yang pernah memakai uang sekolah. Oh iya. Uang sekolah itu dalam arti tabungan anak-anak. Oh, iya. Karena di kami sebelum bu guru setor ke saya itu mereka biasanya dipegang dulu sama ibu sama wali kelas masing-masing. Nah, ketika pada saat akhir tahun kita diaudit, nah ternyata terjadilah selisih itu gitu. Nah, disitulah baru ketahuan kalau guru tersebut memakai uang tersebut, memakai uang tabungan itu. Iya, berarti memang ada perilaku yang tidak baik ya. Betul. Tapi keseharian dari guru tersebut bagaimana, Bu? Apakah dia juga perilakunya tidak baik atau bagaimana? Kalau untuk keseharian, kinerjanya, itu guru itu bagus, Bu. Luar biasa. Jadi mungkin waktu itu dia sih menurut keterangannya ada masalah keluarga, soal ekonomi, jadi dengan terpaksa dia ada memakai uang tabungan tersebut, seperti itu. Iya. Jadi di satu sisi guru tersebut itu kinerjanya baik, ya disiplin, mungkin ya ada disiplinnya juga ya, Bu ya. Untuk kinerjanya bagus, Bu, ya. ya untuk mengajarnya, terus hubungan ke orang tua siswa, ke siswa sendiri, pokoknya bagus ya. Cuma Punya hanya kesalahan ya sekali dia punya kesalahan itu, dan itu baru sekali ya, dan Bu, ya, itu baru dilakukan. sekali dilakukan. Iya, baik. Kalau misalnya Ibu sudah tahu ya kasusnya seperti itu, Ibu mempunyai langkah apa untuk menyelesaikan masalah ini? Langkah-langkah yang saya lakukan pada saat itu, saya memanggil guru tersebut. Kemudian saya memastikan apa yang dia lakukan itu tidak akan dia ulangi lagi di kedepannya. Karena itu juga sudah dari proses auditor ya, Bu. Jadi kita audit di akhir tahun ketika kita mau membagikan tabungan ke anak-anak, ternyata ada jumlah selisih gitu. Nah, selisih ini akhirnya saya tanyakan, ternyata akhirnya bu guru tersebut mengaku kalau dia memakai uang tabungan tersebut gitu. Dan dari kejadian itu ya saya juga mencari solusi yang terbaik ya, Bu, karena mungkin dia juga hilaf dan ini pun baru kejadian yang pertama kali untuk dia gitu. Keputusan yang Ibu ambil akhirnya apakah misalnya Ibu menyampaikan kepada orang tua murid hal tersebut, Ibu jujur sampaikan atau membiarkan atau seperti apa, Bu? Untuk kasus ini kami sebagai pihak sekolah kami keep silent dulu, Bu, karena kan memang bu guru tersebut harus bertanggung jawab, intinya seperti itu. Jadi kita keep silent dari orang tua murid, hal tersebut tidak kita beritahukan kepada orang tua murid. Kita akan menyelesaikan di belakang dulu ini gitu. Bagaimana guru tersebut harus bertanggung jawab seperti apa ke depannya gitu, untuk bisa menyelesaikan uang tabungan yang dia pakai itu, seperti itu. Oh, iya, baik. Jadi Ibu masih menjaga nama baik guru tersebut ya.
Oke, Saya walaupun- menjaga nama baik guru tersebut, kita juga menjaga nama baik sekolah, ya kan? baik. Jadi, Karena kan dikhawatirkan itu nanti orang tua siswa malah jadi misunderstanding dengan kejadian ini gitu. Jadi nama kita supaya nanti jadi tidak baik di luar. yang penting Yang guru penting tersebut ya bertanggung jawab. betul. Oke, tidak mengulangi ya. Tidak Baik mengulangi. Bu. Kemudian adakah tantangan Bu? Tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan ini? Sebisa mungkin saya tantangan kedepannya ya sebisa mungkin harus lebih bijaksana ya Bu dalam menghadapi hal-hal seperti ini, harus bisa mengontrol emosi ya, supaya sebenarnya sih dengan kejadian ini kesal dong pastinya gitu kan. Betul. Kenapa ini harus terjadi gitu, kenapa tidak misalkan dia punya masalah keuangan keluarga, kenapa dia tidak menyampaikan sebelumnya, tetapi dia tanpa izin malah dia memakai uang tabungan anak-anak seperti itu. Itu juga ya disitulah saya harus benar-benar saya bisa menahan emosi saya dan harus bisa lebih bijaksana lagi sebagai kepala sekolah. Luar biasa ya Bu ya. Kemudian Ibu dalam menyelesaikan kasus ini tuh apakah harus diselesaikan segera atau Ibu punya jadwal tertentu? Buat saya ini ada ada kurun waktunya Bu, kita kasih deadline gitu. Jadi kita berproses dari mulai ketahuan dia pakai, terus bagaimana kita proses dia, terus bagaimana cara dia nanti mempertanggungjawabkannya sampai nanti ketika anak-anak sudah ambil tabungan itu harus sudah selesai. Oh iya, berarti terjadwal ya Bu ya. Iya. Terjadwal semuanya penyelesaian. Iya, kita berproses dari mulai ketahuan dia pakai, terus bagaimana kita proses dia, terus bagaimana cara dia nanti mempertanggungjawabkannya sampai nanti ketika anak-anak sudah ambil tabungan itu harus sudah selesai. Oh iya, berarti terjadwal ya Bu ya. Iya. Terjadwal semuanya penyelesaian. Iya, berproses ya. Berproses ya. Kemudian faktor-faktor apa atau ada seseorang yang bisa mendukung dan mempermudah dalam Ibu mengambil keputusan ini? Untuk selama ini kalau misalkan terjadi kasus-kasus di sekolah, saya pasti konsultasinya kepada pihak yayasan. Oh yayasan. Ya, dan nanti setelah nanti saya berkonsultasi dengan pihak yayasan, saya berdiskusi dengan pihak yayasan, mungkin nanti dari pihak yayasan bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik. Untuk masukan Iya dari Ibu betul. ya, Dan Ibu saya yang pun memutuskan. berkonsultasi, meminta saran juga kepada rekan-rekan guru yang lain. Berarti kolaborasi ya Bu antara Betul. Jadi pimpinan istilahnya dan- tidak semata-mata tidak karena ini saya gitu Iya, ya. Oke, ada pertimbangan lain ya. Iya betul. Oke, baik. Jadi ada masukan-masukan dari pihak lain. Iya. Kemudian pelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan ini? Pelajaran yang saya ambil, saya harus lebih berhati-hati lagi mungkin ke depannya. Bisa misalkan kita merekrut seorang guru, itu pastinya ada poin-poin yang harus kita poin-poin yang harus kita laksanakan itu harus benar gitu dengan guru tersebut, dengan calon guru itu. Jadi mungkin nanti dari awalnya, mungkin dari yang kasus-kasus yang pernah kita terjadi yang sebelumnya itu kedepannya kita harus lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi seperti itu. Dan pastinya Ibu jadi tambah pengalaman ya Bu. Betul. Karena selama 9 tahun mungkin ada beberapa kasus, nggak hanya Betul. satu. Jadi Iya. tiap tahun kan biasanya ada aja gitu, entah dari gurunya, entah dari orang tua siswa, entah dari siswanya sendiri, ada aja macam-macam Bu. Namanya sekolah gitu ya. Oke. Oke. Baik Ibu, jadi saya jadi ini ya tertarik juga. Mudah-mudahan juga itu ilmu yang Ibu berikan itu juga nanti kalau saya punya kasus ini saya juga bisa mengambil keputusan seperti yang Ibu lakukan. Terima kasih banyak Ibu Hani. Semoga Ibu Hani dalam memimpin TK Sala ini ke depan makin lebih baik lagi dan pengalamannya makin banyak lagi. Amin. Terima kasih Bu Ya, Medi. sama-sama. Assalamualaikum Bu Hani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.